Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Imadi Bagus Cahyawibawa dengan NIM 19026121034. Saat ini saya adalah koas atau dokter muda yang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai opioid, penggunaan opioid pada pain management. Jadi sebelum kita membahas tentang peran opioid dalam pain management itu sendiri, kita perlu mengetahui tentang overview dari nyeri terlebih dahulu. Jadi menurut International Association for the Study of Pain atau IASP, definisi dari nyeri itu sendiri adalah adanya pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau ada keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Jadi di sini seperti definisinya, nyeri itu adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, baik itu memang sudah terjadi kerusakan jaringan atau jaringan yang belum rusak tetapi dirasakan terancam mengalami kerusakan, atau keadaan yang menggambarkan ini maksudnya itu adalah terjadi kerusakan di tempat lain akan tetapi manifestasinya itu sampai keluar daripada organ tersebut. Nah, jadi ini adalah mekanisme daripada nyeri, itu ada 4 proses yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah transduksi, lalu transmisi, modulasi, dan persepsi. Jadi kita mulai dari transduksi terlebih dahulu. Transduksi itu adalah terbentuknya impuls nyeri yang diterima oleh nosiseptor karena terdapat rangsangan nyeri atau noxious stimulus ini. Nah, adanya noxious stimulus ini, awal mula kenapa dia bisa menyebabkan adanya impuls nyeri, itu adalah karena dia membuat mediator-mediator seperti contohnya prostaglandin dan lain sebagainya itu terlepas, sehingga dengan terlepasnya mediator tersebut akan membuka kalsium channel-nya sehingga akan terjadi potensial aksi. Nah, setelah terbentuk potensial aksi, maka impuls nyeri itu akan mengalami transmisi atau diteruskan ke dorsal horn dari medulla spinalis. Nah, di dorsal horn ini akan terjadi modulasi, yang mana modulasi ini adalah akan diatur yang mana impuls mana yang cukup untuk diteruskan ke otak dan yang mana yang tidak. Apabila dia tidak cukup, maka dia tidak akan menimbulkan persepsi nyeri, akan tetapi jika rangsangannya itu cukup, maka rangsangan tersebut akan diteruskan melalui tractus spinothalamicus ke korteks dan ke otak, di mana di otak ini nantinya akan terjadi persepsi untuk menentukan apakah ini nyeri seperti apa yang dirasakan dan apa yang harus dilakukan terhadap nyeri tersebut. Nah, dari atas ini baru selanjutnya akan terjadi respon yang akan turun lewat jalur descendant lalu ke target organ untuk mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Seperti misalnya jika kita terkena api, apakah kita menjauhi rangsangan nyeri atau berubah posisi atau bagaimana. Selanjutnya adalah klasifikasi nyeri itu sendiri. Klasifikasi nyeri itu ada beberapa, dari kalau misalnya kita lihat dari jenisnya, ada nyeri nosiseptif, nyeri neurogenik, ada nyeri psikogenik. Lalu dari segi timbul nyerinya, apakah dia akut atau kronis dari onsetnya. Lalu untuk dari penyebabnya, ada nyeri onkologi dan non-onkologi, dan dari derajatnya ada ringan, sedang, berat. Ini adalah beberapa instrumen untuk asesmen daripada nyeri itu sendiri beserta kelebihan dan kekurangannya. Jadi dalam mengakses nyeri itu sendiri kita punya beberapa instrumen yang bisa kita gunakan. Yang salah satunya yang paling sering digunakan adalah FAST atau Visual Analog Scale. Jadi di sini itu ada skala dari 0 mm sampai 100 mm, yang mana 0 itu berarti tidak nyeri sama sekali dan 100 adalah nyeri yang sangat amat yang pernah dialami oleh pasien atau nyeri yang sangat berat. Jadi dari hasil interpretasinya itu nyeri ringan 0 sampai 39 mm, nyeri sedang 40 sampai 79 mm, dan berat itu 80 sampai 100 mm. Nah, visual analog scale ini itu dia kelebihannya itu mudah dan sederhana dan sensitif dalam penilaian intensitas nyeri. Namun kekurangannya itu tidak bisa untuk orang-orang yang tidak kooperatif, tidak bisa untuk anak kecil, dan tidak bisa pada pasien tidak sadar.
Selanjutnya, numerical rating scale, di mana numerical rating scale ini juga salah satu yang sering digunakan karena dia cuman skalanya itu bukan dari 0 sampai 100, tapi dari 0 sampai 10. Itu untuk interpretasinya itu sama seperti fast. Nah, kelebihannya itu apa saja? Jadi kelebihannya untuk NRS itu dia lebih sederhana lagi daripada fast, lebih mudah dimengerti dan baik untuk digunakan dalam menilai nyeri akut. Selain itu, NRS ini juga fleksibel karena bisa juga kita gunakan misalkan ketika kita menganalisis pasien lewat telepon, kita bisa membayangkan juga seperti apa nyeri yang dialami oleh pasien. Namun NRS ini juga memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan dalam pilihan kata untuk menggambarkan nyeri dan tidak dapat membedakan tingkat nyeri itu dengan teliti. Selanjutnya adalah Wong-Baker Faces Rating Scale atau WBFS, di mana WBFS ini itu digunakan pada pasien dewasa atau anak-anak yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya. Jadi bisa kita lihat dari ekspresi wajahnya untuk melihat seberapa berat nyeri yang dialami oleh pasien tersebut. Jadi kelebihannya dapat digunakan pada pasien yang tidak dapat mengkomunikasikan nyeri secara verbal atau pasien dengan gangguan kognitif. Sedangkan kekurangannya itu karena respon nyeri pada pasien itu berbeda-beda, bisa saja hasilnya itu tidak seakurat instrumen penilaian nyeri lainnya, dan penilaiannya itu lebih subjektif dibandingkan yang lain. Nah, untuk manajemen nyeri itu sendiri, itu ada secara umum tuh kita menggunakan dua. Yang pertama adalah penanganan nyeri akut dan penanganan nyeri kronis. Jadi untuk penanganan nyeri akut itu kita mengikuti sesuai guideline dari WFSA atau World Federation of Societies of Anesthesiologists. Jadi dalam nyeri akut itu sendiri kita tetap sesuaikan dengan seberapa berat nyeri yang dialami oleh pasien tersebut dalam memilih modalitas anti nyeri yang kita gunakan. Yang pertama itu strong opioid, itu bisa kita berikan secara injeksi intravena atau bisa juga kita berikan lokal anestesi. Nah, pemberian opioid secara intravena itu kita berikan karena mediator-mediator nyeri itu keluar itu banyak, sehingga kita berikan strong opioid yang mana nantinya opioid ini akan bekerja di tempat yang tadi saya jelaskan dibandingkan dengan obat-obat lainnya atau yang non opioid. Mereka akan bekerja pada salah satu proses saja, kan, tetapi opioid ini memiliki tempat kerjanya itu sangat luas, yaitu dia bekerja di transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi juga. Lalu pada beberapa kondisi juga bisa diberikan lokal anestesi seperti lidokain atau bupivakain, yang mana untuk lokal anestesi itu tempat kerjanya itu hanya di transmisi saja. Dia akan memblok transmisi saja. Nah, apabila nyerinya itu sudah berkurang, maka kita bisa mulai turunkan lagi penanganannya dengan opioid secara oral sesuai dengan nyeri yang dirasakan oleh pasien, dan kita kurangi lagi sampai akhirnya kita hanya berikan NSAID atau aspirin saja. Selanjutnya, ini kalau misalnya kasusnya itu nyeri kronis, berbeda dengan nyeri akut, kita akan mulai dari step yang paling bawah ke step yang paling atas. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita mengikuti kaidah dari WHO 3-step ladder. Jadi di sini kita awalnya berikan yang golongan non-opioid terlebih dahulu. Bisa kita berikan NSAID, bisa kita berikan aspirin, atau paracetamol. Lalu apabila ternyata nyerinya itu persisten atau malah semakin berat, kita bisa berikan weak opioid. Weak opioid itu contohnya codeine, dextropropoxifen, tramadol, atau buprenorfin. Lalu bisa juga kita berikan weak opioid ini dengan atau tanpa non-opioid, dan dengan atau tanpa adjuvan. Lalu apabila ternyata dia masih tambah berat lagi atau tidak membaik, kita bisa berikan strong opioid, itu contohnya morfin, hidromorfon, oxycodone,
buprenorfin atau tapentadol. Bisa juga ditambahkan non-opioid sebagai tambahan dan dengan atau tanpa adjuvan. Nah, contoh-contoh dari adjuvan itu bisa kita berikan antiinflamasi seperti kortikosteroid, bisa juga kita berikan obat-obatan psikiatris seperti antidepresan, bisa juga kita berikan obat-obatan anti epileptik atau anti kejang, dan bisa juga obat-obat hipnotik. Nah, sekarang kita mulai masuk ke mempelajari di opioidnya secara spesifik. Jadi, opioid itu sendiri adalah salah satu jenis golongan obat anti nyeri yang mana dia itu dapat berikatan secara spesifik dengan opioid reseptor di tubuh manusia. Nah, biasanya awalnya itu kalau misalnya dari zaman dulu itu opioid ini kita ekstrak dari tanaman poppy ini atau tanaman opium Papaver somniferum. Lalu sekarang seiring dengan berjalannya waktu sudah mulai dikembangkan obat-obatan turunan opioid baik itu yang natural atau yang semi sintetis dan sintetis. Ini adalah klasifikasi daripada opioid. Yang pertama adalah opiat, yang mana opiat ini adalah derivat atau turunan dari opium itu sendiri. Itu contohnya adalah morfin, kodein, dan tebalin. Untuk yang sering kita temui itu adalah morfin dan kodein ini juga merupakan salah satu obat batuk. Lalu yang semi-sintetis ada hidromorfon, ada oksimorfon, levorfanol, oksikodon, hidrokodon. Lalu yang sering kita temukan itu biasanya oksikodon, oksimorfon, dan hidromorfon. Nah, untuk yang semi-sintetis ini juga ada yang ada agonis dan antagonisnya. Kalau misalnya agonis itu contohnya nalbufin, butorfanol. Untuk yang antagonis itu contohnya adalah naloxon. Lalu ada juga yang sintetis. Yang sintetis itu contohnya ada yang golongan fenilpiperidin, itu ada meperidin, fentanyl, sufentanil, dan lain sebagainya. Dan ada juga difenilpropilamin. Contohnya adalah metadon, propoxifen, dan dextrometorphan. Dextrometorphan ini juga termasuk obat batuk, dan fentanyl ini salah satu obat golongan opioid yang sering digunakan juga. Selain itu ada juga endogenus opioid, itu contohnya adalah enkefalin, endorfin, dan dinorfin. Nah, selanjutnya opioid ini punya beberapa reseptor di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah reseptor delta, kappa, mu, dan nociceptin. Nah, untuk yang pertama, reseptor delta itu dia memiliki dua subtipe, yaitu delta 1 dan delta 2. Lokasi dari reseptor delta ini ada di otak, tepatnya di pontin nuclei, di amigdala, olfactory bulb, dan deep cortex. Dan apabila apabila opioid itu berikatan di reseptor delta, maka akan mengakibatkan efek analgesia, antidepresan, dan physical dependence. Untuk reseptor kappa itu memiliki 3 subtipe, yaitu kappa 1, 2, 3. Lokasinya itu di otak, di hipotalamus, preaqueductal gray, di claustrum, dan juga ada di spinal cord, tepatnya di substansia gelatinosa. Nah, untuk apabila berikatan di reseptor kappa, maka akan menyebabkan spinal analgesia, sedasi, miosis, dan penghambatan dari antidiuretik hormon. Pada reseptor mu itu ada 3 subtipe juga, ada 1, 2, 3, mu 1, 2, 3. Lokasinya itu di korteks, talamus, striosom, periaqueductal gray, dan di spinal cord di substansia gelatinosa. Ada juga di intestinal tract. Apabila berikatan di reseptor mu, maka akan menyebabkan supraspinal analgesi, respiratory depression, dan anxiety. Selanjutnya itu reseptor nociceptin, ini terdapat di otak, di korteks, amigdala, hipokampus, septal nuclei, habenula, dan hipotalamus. Nah, ini adalah lokasi-lokasi dari reseptor opioid yang saya jelaskan tadi. Seperti di korteks itu ada kappa, delta, dan mu. Di limbik ada mu, kappa, delta. Di batang otak ada mu, delta, kappa.
Ini yang dominannya ya, kalau cortex itu lebih dominan kappa, kalau di limbik lebih dominan mu, di brainstem lebih dominan mu. Untuk di nociceptor itu lebih dominan mu, dan di spinal cord juga lebih dominan mu. Jadi efek analgesia opioid yang paling sering itu yang berhubungan dengan reseptor mu-nya. Jadi ini adalah mekanisme kerja dari opioid pada jalur nyeri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, opioid ini bekerja di seluruh proses dari mekanisme nyeri, baik itu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Kalau misalnya lokal anestesi itu biasanya dia hanya menghambat di transduksi dan transmisi, tapi opioid itu bekerja di keempat-empatnya. Selanjutnya ini adalah mekanisme kerja opioid pada medula spinalis. Jadi opioid itu akan berikatan di presinaps dan postsinaps. Karena dia menghambat di presinaps dan postsinaps, dia itu dapat mempengaruhi proses transmisi daripada nyeri. Nah, apabila di presinaps, itu akan terjadi apabila opioid itu berikatan di reseptor opioid yang ini, yang di delta, kappa maupun mu, itu akan menyebabkan penurunan daripada influx kalsium dan menurunkan pelepasan daripada neurotransmitter sehingga transmisi daripada nyeri itu sendiri akan terhambat. Sedangkan untuk di postsinaptik, dia akan meningkatkan kalium dan meningkatkan hiperpolarisasi sehingga transmisinya juga akan terganggu. Sehingga disimpulkan bahwa opioid ini akan menghambat transmisi daripada nyeri itu dan terjadi efek analgesinya. Nah, untuk ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme di bagian presinaps. Jadi, opioid itu akan berikatan dengan protein G pada opioid reseptor, yang mana itu tersebar di sistem saraf. Dan mekanismenya itu, dengan dia berikatan dengan reseptor opioid, dia akan menghambat aktivitas dari adenilat siklase, sehingga channel akan terjadi inhibisi daripada kalsium channel-nya ini. Sehingga pelepasan neurotransmitternya akan terganggu juga dan transmisinya juga pastinya akan terganggu. Lalu pada bagian postsinaps, itu pada postsinaps akan terjadi ikatan reseptor opioid pada reseptor di postsinapsnya, yang mana ini akan menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium, sehingga kalium itu lebih banyak keluar dan terjadi hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini akan menyebabkan penurunan dari neurotransmisinya itu sendiri. Sehingga mediator-mediator nyeri itu apabila dia sudah keluar di presinaps, dia tidak akan susah mencapai postsinaps dan diblok dari kaliumnya itu sendiri sehingga transmisinya akan terganggu. Nah, ini adalah farmakodinamik daripada opioid. Jadi dengan mengetahui proses farmakodinamik yang tadi, baik itu di presinaps maupun postsinaps, itu opioid ini selain menghambat nyeri akan menimbulkan beberapa efek-efek lainnya juga. Kalau misalnya di sistem saraf pusat, dia itu akan lebih bisa menimbulkan efek analgesia spinal dan supraspinal. Lalu dia juga bisa menurunkan CMRO2, bisa menurunkan CBF dan intracranial pressure juga. Jadi pada pasien dengan penurunan kesadaran, itu kita bisa berikan fentanyl karena dia dapat menurunkan metabolic rate daripada otak itu sendiri sehingga kebutuhan oksigen cerebral itu tidak setinggi pada kondisi normal. Selain itu, opioid juga bisa memberikan efek sedasi, euforia, dan halusinasi dan menurunkan frekuensi EEG. Lalu pada respirasi itu dia bisa menekan refleks batuk, makanya opioid juga ada yang digunakan untuk obat batuk seperti kodein dan dextrometorphan, dan bisa juga menyebabkan bronkospasme karena adanya histamin release. Ini contohnya pada morfin, sehingga morfin itu tidak diberikan pada pasien dengan asma karena bisa menyebabkan asmanya itu kambuh. Jadi lebih sering pada pasien dengan asma itu kita berikannya itu fentanyl. Lalu untuk menurunkan selain itu opioid juga bisa menyebabkan penurunan dari respon ventilasi karena dia dapat menurunkan RR dan menurunkan volume tidal sehingga bisa menyebabkan hiperkarbia dan hipoksia.
Lalu untuk dari sistem kardiovaskular dia bisa menurunkan heart rate, bisa juga menginhibisi vasomotor center. Karena kalau misalnya opioid itu dia bisa menstimulasi vagal nerve-nya sehingga bisa menyebabkan penurunan daripada heart rate-nya itu sendiri. Lalu untuk dari GI bisa menyebabkan mual muntah karena stimulasi dopamin, CTZ dan area vestibular. Lalu bisa juga menyebabkan penurunan daripada peristaltik, dan pada morfin itu bisa menyebabkan spasme dari sphincter Oddi sehingga morfin itu tidak bisa diberikan pada pasien yang bermasalah pada heparnya. Selanjutnya, untuk di sistem urogenital bisa menyebabkan spasme ureter dan bladder sphincter sehingga menyebabkan retensi urin. Lalu pada muskuloskeletal bisa menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi, itu contohnya pada fentanyl. Lalu bisa menyebabkan histamine release sehingga terjadi flushing sensation, bisa juga terjadi miosis karena stimulasi dari nucleus Edinger-Westphal di saraf oculomotoriusnya, dan juga bisa juga menyebabkan hipotermia karena menurunnya metabolic rate, menimbulkan vasodilatasi, tonus otot menurun, dan terganggunya termoregulasi daripada pasien itu sendiri. Lalu pada pasien hamil itu dia bisa menimbulkan depresi nafas pada neonatus, dan pada endokrin dia bisa menekan ACTH, LH, dan FSH sehingga berpotensi menimbulkan infertilitas dan menekan imunitas karena dia menyebabkan apoptosis daripada limfosit itu sendiri sehingga tidak dianjurkan pada pasien kanker. Setelah tadi farmakodinamik, selanjutnya adalah farmakokinetik. Jadi untuk absorpsinya itu sangat tergantung pada rute pemberiannya, baik itu oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, maupun neuroaksial. Nah, kalau misalnya yang oral, itu kan terjadi first pass metabolism, sehingga dosis oral daripada opioid itu harus lebih tinggi dibandingkan yang parenteral untuk dapat mencapai dosis terapeutiknya. Untuk distribusinya itu, dia itu sifatnya itu larut dalam lemak sehingga dia onsetnya itu cepat, jadi semakin larut dia dalam lemak semakin cepat onsetnya. Lalu untuk pada fraksi yang terionisasi itu biasanya sifatnya kurang larut dalam lemak. Untuk dari metabolismenya itu sendiri, dia di metabolisme di hati menjadi morfin 3 glukuronid dan morfin 6 glukuronid. Karena metabolisme di hepar itu, maka pada pasien dengan gangguan hepar itu akan menurunkan dosis daripada opioid. Apabila terdapat peningkatan dari SGOT-SGPT-nya, maka kita pertimbangkan pemberiannya itu secara epidural karena metabolisme obatnya akan turun. Lalu untuk ekskresinya itu lebih banyak melalui ginjal, sehingga kita harus hati-hati dengan pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada golongan opioid dengan half-life-nya, onset-nya, dan durasi dari analgesik efeknya seperti apa. Jadi sudah seperti yang saya jelaskan tadi, semakin tinggi kelarutan opioid dalam lemak, itu akan mempengaruhi onset obatnya. Seperti misalnya fentanyl. Fentanyl itu apabila IV, dia akan bekerja cepat dalam waktu beberapa menit saja, itu sudah menimbulkan efek dengan durasinya itu sekitar 1 jam. Sehingga setelah 1 jam itu kita perlu berikan suntikan lagi atau bisa juga menggunakan syring pump. Lalu morfin itu akan bekerja dalam 5-10 menit dan akan habis dalam waktu 3-4 jam. Lalu untuk petidin itu dia akan bekerja sekitar 10-30 menit. Nah, ini adalah manajemen daripada nyeri akut. Jadi, terapi opioid itu sangat penting dalam manajemen nyeri akut, yang mana kita harus menggunakan beberapa prinsip-prinsip ini. Yang pertama adalah PCA atau Patient Control Analgesi. Jadi pada Patient Control Analgesi ini, pasien kita berikan kesempatan untuk menyuntikkan obatnya sendiri, yang mana itu alatnya itu akan kita atur terlebih dahulu oleh dokter anestesi, dan sehingga misalkan dalam 1 jam itu hanya boleh masuk beberapa kali saja, dan ini akan cenderung aman dan
kita dapat terhindar dari risiko overdosis. Namun, kita tidak bisa berikan pada pasien yang tidak kooperatif. Lalu opioid itu kita berikan secara kontinu dengan pengawasan acute pain service. Jadi 1 kali 24 jam pasca operasi itu 2-4 jam kemudian itu akan kita evaluasi apakah analgetiknya itu sudah cukup atau tidak, apakah terdapat keluhan atau tidak, apakah analgetiknya kelebihan. Lalu kita evaluasi juga pada malam harinya dan keesokan harinya dan seterusnya. Lalu untuk non farmakologi itu bisa juga kita lakukan untuk manajemen nyeri akutnya sebagai adjuvan seperti misalnya dengan TENS, akupunktur, atau bisa juga dengan krioterapi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari pemberian opioid. Jadi pertama itu adalah pastinya harus individualized dose dengan gradual escalation, karena nyeri itu kan sifatnya subjektif sekali, setiap orang berbeda-beda, sehingga dosisnya itu akan tergantung dari nyeri yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Lalu around the clock dosing itu adalah pada nyeri yang kontinu, itu kita pastikan dosisnya itu tidak turun, jadi kita suntikan lagi setiap beberapa periode. Lalu as needed dosing untuk rescue dosis, jadi apabila pasien membutuhkan, kita bisa berikan. Lalu untuk memenuhi MAAC atau minimum effective analgesic concentration, untuk mencapai therapeutic effect yang kita inginkan. Ini adalah dosis-dosis opioid intravena. Untuk morfin, itu continuousnya 5-40 mikro per kilogram per jam, sedangkan intermittennya 0,3 mg per kilogram setiap 3-4 jam. Untuk fentanyl kita bisa berikan 1-4 mikro per kilogram berat badan per jam. Untuk intermittennya 0,5-1,5 mikrogram per kilo setiap setengah sampai 1 jam. Untuk yang continuous ini, dosisnya itu lebih besar, makanya itu pemberian dosisnya itu kita berikan berdasarkan intensitas nyeri pasien dan intensitas nyeri berdasarkan pembedahan yang dilakukan. Nah, ini adalah protokol pemberian opioid. Jadi untuk tapering dan discontinuing-nya itu harus ada kejelasan dalam pemberian dosis obat, lalu penggunaan siring pump untuk penyesuaian dosis pada pasien dengan kelainan hepar. Lalu opioid ini kita bisa berikan secara oral setelah opioid IV-nya itu sudah selesai, dan bisa juga kita berikan penggunaan analgetik adjuvan. Untuk breakthrough pain itu kita gunakan opioid pada siring pump yang sama, lalu kita lakukan pencatatan pada dosis yang diberikan, dan apabila perlu kita bisa lakukan eskalasi dosis tergantung dari derajat nyeri yang dialami oleh pasien. Bisa kita naikkan 30-50% untuk nyeri yang mild to moderate, dan 50-100% untuk nyeri yang severe. Lalu conversion to oral atau penggantian dari IV ke oral, jadi transisinya itu bisa kita lakukan setelah pasien itu bisa makan dan nyerinya sudah berkurang. Untuk rate infusion pump-nya itu kita turunkan 25% apabila penggunaan opioid kontinu itu sudah lebih dari 5 hari. Dan oral ini dimulai bersamaan dengan penurunan infusion rate. Jadi selama transisi itu kita perlu lakukan observasi dan penyesuaian terhadap dosis. Setelah konversi dari IV dose ke per oral dose, itu kita pertimbangkan untuk menurunkan oral dose-nya itu 20-30%. Jadi ini adalah tabel konversinya. Ini hanya perbandingan di mana untuk morfin apabila parenteral diberikan 1 mg, maka oral itu akan diberikan 3 mg. Begitu juga seterusnya. Untuk fentanyl itu sebaiknya kita konsulkan ke dokter spesialis anestesi. Selanjutnya ini adalah tolerance dan dependence, di mana tolerance itu adalah kondisi di mana pasien membutuhkan dosis obat yang lebih tinggi untuk mempertahankan efek pada pasien. Karena dia sudah terjadi toleransi pada reseptornya, itu dosis tetap itu relatif stabil tanpa adanya perburukan patologis. Untuk dependence itu adalah sindrom putus obat yang terjadi pada pasien setelah dilakukan pengurangan dosis obat. Jadi pada pasien dengan dependence ini taperingnya kita tidak boleh lebih dari 50% per harinya. Jadi harus lebih pelan-pelan lagi karena ditakutkan menimbulkan sindrom dari dependence itu sendiri. Jadi ini adalah manajemen daripada overdosis opioid. Jadi kita pertama apabila terdapat tanda-tanda dari overdosis opioid seperti hipoventilasi, malignan aritmia, agitasi, atau deep unconsciousness, kita pertama berikan back mask ventilation, dan kita berikan 0,04 mg naloxone, lalu kita assess lagi dalam 2-3 menit. Apabila masih inadequate, kita tambahkan lagi 0,04 mg naloxone IV, kita reassess lagi 2-3 menit.
Apabila masih tidak membaik, kita berikan 0,08, lalu kita continue lagi reassessment dan menggandakan dosis naloxone itu sampai akhirnya terjadi respon yang adekuat. Dan maksimal dosnya itu biasanya kurang dari 2 mg. Begitu dia sudah adekuat, responnya itu sudah tercapai, kita observasi pasien lagi selama lebih dari 90 menit. Apabila sign or symptom-nya not improving atau tidak membaik, kita pertimbangkan diskusi untuk goals of care-nya dan kita pertimbangkan untuk lakukan intubasi dan transfer ke ICU. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.